terkenal dengan tangan besi. Dia mampu menghentikan dengan siapapun yang bertentangan dengan yang dia kehendaki. Satu-satunya presiden yang dianggap banyak pihak sebagai diktator, dia adalah Soeharto. Banyak artikel dari dalam dan luar negeri yang membahas tentang kediktatoran Soeharto. Bahkan muncul dari pendapat nama-nama besar seperti Jose Ramos Horta, menang Nobel Perdamaian, mantan Presiden Timor Leste, yang selalu menyebut Soeharto adalah seorang diktator. Bahkan beberapa lembaga survei juga ikut berpendapat dengan membandingkan beberapa presiden dengan indikator publik yang disurvei. Rejim Soeharto adalah seorang diktator. Sebagian publik menilai rejim Soeharto adalah diktator, koruptor, penindas yang layak diadili. Tapi sebagian juga hormat dan menganggap bahwa Soeharto sangat berjasa bagi bangsa ini. Siapa Soeharto? Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto adalah presiden kedua menggantikan Presiden Soekarno. Soeharto lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Lahir dari seorang ibu bernama Sukirah dengan seorang ayah bernama Kertosudiro yang adalah seorang petani sekaligus pembantu pejabat desa yang bertugas mengeri sawah. Belum genap 40 hari setelah Soeharto lahir, kedua orang tua Soeharto menitipkan Soeharto kecil pada dukun yang membantu melahirkan di daerah tersebut. Dukun anak tersebut bernama Mbah Kromo Diryo. Dukun anak itu merawat Soeharto kecil seperti anak sendiri hingga usia 4 tahun. Layaknya anak kecil pada umumnya, Soeharto kecil gemar bermain air, lumpur, sawah, dan senang menangkap belut dan ikan. Singkat cerita, orang tua Soeharto berpisah. Kemudian sang ibu Soeharto menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Atmo Prawiro, dan ayahnya Soeharto pun kembali menikah. Setelah 4 tahun dirawat dukun anak, kemudian di tahun berikutnya ibu kandung Soeharto pun mengambil Soeharto untuk dirawat sendiri. Menginjak usia 8 tahun, Soeharto bersekolah di SD Puluhan Godean. Tapi karena ibu kandungnya dan ayah tiri Soeharto harus pindah ke Kemusuk Kidul, akhirnya Soeharto pun pindah sekolah ke SD Pedes di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan sekolah dasar di SD Pedes, Soeharto melanjutkan sekolah di SMP kampung halamannya Kemusuk. Karena faktor ekonomi, setelah selesai SMP, Soeharto harus mengubur dalam-dalam keinginan melanjutkan sekolahnya. Pada tahun 1939, saat itu Soeharto berusia 18 tahun. Soeharto mendapat 2 surat panggilan kerja. Surat pertama dari lembaga bank dan surat kedua datang dari lembaga ketentaraan. Entah apa yang mendorong Soeharto saat itu ketika dihadapkan 2 pilihan justru memilih lembaga kemiliteran yang diambil tanpa dia tahu bahwa kelak pilihannya tersebut ternyata merubah dunia. Dan pada 6 tahun berikutnya, tepatnya 5 Oktober tahun 1945, Soeharto resmi menjadi anggota TNI. Pada saat menjalani militer di TNI, Soeharto diberi tugas memimpin pasukan untuk melawan aksi-aksi militer Belanda. 26 Desember 1947, pada usia 26 tahun, Soeharto memutuskan menikah dengan seorang wanita yang telah ia kenal sejak kecil. Ia bernama Siti Hartina atau sering disebut Ibu Tin. Ibu Tin merupakan putri Suroyo Haryono yang merupakan seorang pembantu camat saat itu. Dari pernikahan Soeharto dan Siti Hartina dikaruniai 3 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan.
Pada saat serangan agresi militer Belanda kedua pada 1 Maret 1949, nama Soeharto semakin dikenal karena kepemimpinan teguhnya. Dengan adanya itu, karir militer Soeharto semakin berkembang dan menonjol, sehingga mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, kemudian Mayor Jenderal, dan pada 1962 Soeharto naik pangkat menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau disingkat Kostrad. Di tahun 1965, ABRI khususnya Angkatan Darat mengalami konflik internal. Konflik ini karena adanya paham Nasakom atau nasionalis agama komunis, yang kemudian paham ini adalah Soeharto sebagai penggagasnya. Dengan konflik inilah akhirnya TNI Angkatan Darat terpecah menjadi dua kubu sayap kiri dan kubu sayap kanan. Paham Nasakom ini pula yang melatar belakangi terjadinya tragedi di malam hari pada 30 September 1965 sampai dini hari 1 Oktober 1965. Sebuah penculikan dan penyerangan terhadap 6 orang jenderal yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang belakangan tragedi itu dikenal dengan Gerakan 30 September atau G30S PKI. Apa itu G30S PKI? Dalam catatan sejarah, salah satu partai tertua dan terbesar saat itu, Partai Komunis Indonesia, berencana ingin menggulingkan pemerintahan era Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Karena adanya gerakan ini, pada saat itu Presiden Soekarno mengeluarkan dekret surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Surat perintah ini berisi pemberian wewenang atau mandat kepada Soeharto untuk mengambil keputusan dalam masalah yang terjadi agar keadaan dan keamanan segera pulih. Pada saat itu Soeharto mendapat surat perintah 11 Maret menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban. 1 tahun kemudian, pada Maret 1967, saat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang berlangsung, Soeharto ditunjuk menjadi pejabat presiden. Dan setahun kemudian, 26 Maret 1968, Soeharto akhirnya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan dari sinilah pemerintahan Orde Baru pun dimulai. Pada 5 tahun pertama penjabat sebagai presiden, tahun 1973, MPR kemudian menunjuk kembali Soeharto untuk tetap menjadi presiden. Dan pada periode ini Soeharto memiliki wakil. Dan wakil Soeharto saat itu adalah Sultan Hamengkubuwono IX atau Bapak Pramuka Indonesia. Sekali lagi, ketika bergulir 5 tahun kedua, pada akhirnya MPR kembali menunjuk Soeharto untuk tetap menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Bukan hanya itu, 4, 5, bahkan sampai ke-6 kalinya. Tercatat Soeharto ditetapkan menjadi presiden pada tahun 1983, 1988, 1993, 1998. Dalam 6 periode Soeharto menjabat presiden, wakilnya terus berganti. Mulai dari Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadi Kusuma, Sudarmono, Tri Sutrisno, dan berakhir B.J. Habibie. Pada kepemimpinan 7 periode Soeharto itu banyak yang berpendapat bukan tanpa alasan. Saat Soeharto memimpin, dia mampu menjaga keamanan Indonesia, banyak melahirkan ide pendidikan, kesehatan, terutama infrastruktur di Pulau Jawa yang cukup besar. Pada kepemimpinan presiden sebelumnya, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi sampai 600%, penumpukan hutang luar negeri, defisit ekspor-impor hingga tak bisa berjalan. Tapi ketika Soeharto menjabat, fenomena hiperinflasi itu bisa diatasi. Pada tahun 1966 itu pemulihan ekonomi.
Pada tahun 1974 sampai 1982, pertumbuhan ekonomi secara cepat dan intervensi pemerintah semakin kuat. Tahun 1983 sampai 1996, pertumbuhan didorong oleh ekspor dan deregulasi. Bahkan saat itu, Bank Dunia menjuluki negara yang dipimpin Soeharto sebagai macan Asia. Tetapi meskipun banyak kemajuan pada era Soeharto, di balik itu semua banyak tersimpan kekurangannya. Salim Said melalui buku yang berjudul Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto menyebutkan bahwa semua stabilisasi negara dibangun oleh otoritarisme. Dengan tangan besi Soeharto bisa mengontrol tentara hingga rakyat untuk menguasai Indonesia. Soeharto mampu menghentikan siapapun yang bertentangan dengan apa yang dia hendaki. Pada tahun 1994, pemerintah Soeharto membubarkan 3 media pers, Tempo, Detik, dan Editor, karena dianggap mengganggu stabilitas nasional hingga mengangkat berita menjelekan pemerintahan Soeharto. Dan pada era Soeharto banyak terjadi penyerangan misterius, penculikan aktivis, peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Timur Leste, tragedi Trisakti sampai kerusuhan Mei 1998. Konflik etnis dan agama pun sering terjadi, serta yang paling tercatat dalam sejarah rakyat Indonesia, era Soeharto erat dengan korupsi dan nepotisme yang merajalela. Dikatakan pada perlakuan khusus bagi orang-orang yang dekat dengan presiden, di mana mereka mampu meraup sebuah keuntungan dari negara yang sangat besar. Memang pertumbuhan ekonomi tumbuh pesat, tapi kesenjangan ekonomi dan sosial juga meningkat drastis. Sebagian besar rakyat Indonesia masih dalam garis kemiskinan, sementara kelompok atau orang yang dekat dengan rezim ini mampu mengumpulkan harta dengan mudah dan melimpah. Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang cukup parah. Nilai tukar rupiah saat itu melemah. Inflasi meningkat tajam hingga Indonesia terpuruk. Sampai akhirnya Indonesia pada era tersebut meminjam ke Bank Dunia untuk pemulihan. Tapi tetap saja Indonesia susah untuk bangkit karena semakin merajalela korupsi. Hingga kejadian ini memicu aksi demonstrasi besar-besaran oleh aktivis dan mahasiswa yang memprotes pemerintah. Mereka menuntut reformasi ekonomi, politik, dan mereka menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Ditambah lagi, sebelumnya pada 12 Mei 1998, terjadi bentrok antara mahasiswa Trisakti dengan pasukan keamanan yang menyebabkan 4 nyawa mahasiswa melayang. Tragedi itu semakin membakar kemarahan publik dan lebih memperbesar aksi protes dengan melakukan lebih banyak demonstran untuk menekan pemerintah rezim Soeharto. Karena gelombang demonstrasi semakin besar dan luas, tekanan dari berbagai pihak dan lini, akhirnya pada tahun 1998, tepatnya tanggal 21 Mei, sang diktator Soeharto mengumumkan pengunduran diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Akhirnya sang diktator runtuh setelah 32 tahun berkuasa. Dan pada 27 Januari 2006, pada usia 87 tahun, si tangan besi Soeharto meninggal setelah 24 hari dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Begitulah akhir cerita dari sang tangan besi diktator. Orang tua kita mungkin punya versi sendiri melihat rezim Soeharto saat itu. Ini adalah kumpulan dari berbagai sejarah. Jika kalian tahu sesuatu, silakan berkomentar, isi kolom di bawah.